Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman untuk mempelajari peradaban lembah Sungai Kuning Huangho di Cina. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis peradaban awal dunia, khususnya di Cina, serta keterkaitannya dengan peradaban masa kini pada aspek lingkungan, hukum, kepercayaan, pemerintahan, sosial, dan teknologi. Peradaban Cina. Cina merupakan salah satu bangsa di Asia yang menjadi pusat peradaban kuno. Pada zaman kuno Cina dikenal sebagai Huangzhou atau negara tengah karena bangsa Cina meyakini bahwa negerinya terletak di tengah-tengah dunia. Wilayah Cina memiliki dua sungai besar, yaitu Sungai Huangho atau Sungai Kuning dan Sungai Yangtze-Kiang. Tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Cina di lembah Sungai Huangho didukung oleh beberapa faktor. Pertama, air Sungai Huangho membeku pada musim dingin sehingga sulit bagi masyarakat Cina melaksanakan aktivitas kehidupannya. Kedua, saat musim semi tiba, salju-salju mencair dan menimbulkan air bah serta menggenangi dataran rendah yang sangat luas. Keadaan ini merupakan tantangan bagi bangsa Cina. Oleh karena itu, bangsa Cina membanting tulang untuk menjawab tantangan tersebut dengan mendirikan tanggul-tanggul raksasa di sepanjang sungai. Dengan demikian, Sungai Huangho yang sangat berbahaya itu akhirnya dapat dikuasai. Bahasa yang digunakan masyarakat Cina di berbagai wilayah berbeda-beda, sehingga orang Cina dari suatu provinsi tidak dapat berkomunikasi dengan orang Cina dari provinsi lain. Maka, untuk memupuk rasa persatuan, pemakaian bahasa persatuan, dan rasa persaudaraan dengan dikembangkannya pemakaian bahasa persatuan, yaitu Huou. Berikutnya kondisi lingkungan. Secara umum, wilayah Cina terbagi atas 3 bagian, yaitu Cina Utara, Cina Tengah, dan Cina Selatan. Di Cina Utara mengalir Sungai Huangho, yang dikenal sebagai Sungai Kuning karena air yang mengalir di air tersebut berwarna kuning. Sungai Huangho mengandung banyak lumpur yang berasal dari debu gurun kopi. Debu tersebut diterbangkan angin dan terbawa oleh aliran Sungai Huangho. Saat musim hujan, Sungai Huangho sering menyebarkan banjir dan mengendapkan lumpur di daratan sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan lembah Sungai Huangho menjadi subur dan cocok untuk pertanian. Wilayah Cina Tengah dialiri oleh Sungai Yangtze-Kiang atau Zhangjiang yang berdahulu di pegunungan Kunlun, Tibet, bermuara di Laut Cina Timur. Lembah Sungai Yangtze-Kiang merupakan pusat pertanian di Cina Tengah. Oleh karena itu, di sekitar sungai ini ditemukan banyak kota kuno. Sementara itu, wilayah Cina Selatan merupakan daerah penghasil barang-barang tambang seperti timah, tembaga, dan perunggu. Kehidupan pemerintahan dan hukum. Raja Cina yang tertua menurut dongeng ialah Kaisar Huangti. Ia mulai memerintah pada tahun 2697 sebelum Masehi, terkenal sebagai seorang kaisar yang bijaksana, pandai, dan budiman. Sesudah Huangti memerintah, muncul Liao. Ia terkenal karena kelakuannya yang baik serta mengutamakan kepentingan rakyat. Yao digantikan oleh Sun. Sun terkenal dengan kebaktian terhadap orang tua. Setelah Sun meninggal, ia digantikan oleh Yu. Kerajaan dinamakan Haxia. Sejak pemerintahan Yu itu sistem pemerintahan di Cina jadi turun-temurun. Sebelumnya, kaisar dipilih oleh rakyat dari kalangan rakyat sendiri. Kaisar Haxia yang terakhir adalah Xie. Berdasarkan penemuan purbakala diketahui bahwa dinasti yang tertua adalah dinasti Haxia. Bentuk pemerintahan dari dinasti ini tidak diketahui dengan jelas karena tidak ada peninggalan secara tertulis. Tetapi berdasarkan cerita rakyat Cina bahwa pada zaman dinasti Shang telah berkembang sistem kepercayaan memuja para dewa. Dewa tertinggi yang bernama Dewa Shangti. Dinasti Shang berakhir sekitar tahun 1766 sebelum Masehi dan digantikan oleh dinasti Yin. Namun, dinasti ini tidak meninggalkan prasasti-prasasti yang jelas untuk mengetahui perkembangan keadaan dan pemerintahannya. Namun, dinasti Yin tetap melanjutkan tradisi dari dinasti Shang.
oleh para ahli kedua dinasti yang berkuasa itu disebut sebagai zaman proto-prasejarah Cina. Berikutnya dinasti Zhou. Dinasti Zhou adalah dinasti ketiga yang berkuasa di Cina. Pada masa pemerintahannya, dasar-dasar sistem pemerintahan feodalisme diletakkan dan diikuti dengan pembagian kekuasaan pemerintahan. Hal ini meliputi kekuasaan pemerintahan pusat langsung berada di bawah kekuasaan kaisar. Pemerintahan daerah adalah pembantu raja dalam menjalankan pemerintahannya pada daerah-daerah yang dikuasai atas nama kaisar. Pemerintahan daerah dipegang oleh seorang raja bawahan atau raja vajal. Setiap raja vajal mempunyai hak untuk mengembangkan dan memperkuat kekuasaannya. Hak yang dimiliki antara lain hak membangun angkatan perang dan memperkuat pasukan. Pada zaman kekuasaan dinasti Zhou, inilah munculnya tokoh-tokoh filsafat yang memiliki peranan penting dalam perkembangan kehidupan rakyat Cina hingga kini, seperti Lao Tse dan Confucius. Berikutnya dinasti Qin. Dinasti ini didirikan oleh Raja Sheng yang bergelar Shi Huangdi. Di bawah pemerintahannya, untuk pertama kali Cina merupakan sebuah negara berkesatuan dengan diperintah oleh satu orang raja saja. Pada zaman dinasti Qin, tahun 213 sebelum Masehi, Kaisar Shi Huangdi mengeluarkan dekret untuk membakar dan memusnahkan buku-buku ajaran gurung besar Kung dari dinasti Zhou. Penghapusan aturan-aturan feodalisme, penghapusan sistem raja vajal, pembentukan provinsi, dan pengangkatan gubernur. Namun pada zaman dinasti berikutnya, ajaran guru besar muncul lagi sebagai ajaran dan dasar kehidupan masyarakat dari bangsa Cina. Dalam menjalankan pemerintahannya, seorang gubernur bertanggung jawab kepada kaisar. Kekuasaan kaisar yang sangat besar telah menarik perhatian suku-suku bangsa pengembara yang berada di sebelah utara negeri Cina. Untuk menghalangi gerakan-gerakan dari bangsa tersebut, maka Sang Huangdi memerintah untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan daerah Cina bagian utara. Tembok ini dibangun sepanjang 2.400 km, melintasi punggung pegunungan di Cina Utara. Tembok besar ini dikerjakan selama kira-kira 18 abad dan berakhir pada zaman dinasti Ming. Shi Huangdi juga memiliki perhatian terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia menetapkan penggunaan satu jenis huruf untuk seluruh negeri Cina. Penyatuan huruf ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan kebudayaan Cina. Hal ini yang dilakukan adalah penyatuan alat-alat penghidupan sehari-hari seperti timbangan atau ukuran, perkakas pertanian, ukuran roda kereta, dan lain-lain. Setelah Kaisar Shi Huangdi meninggal tahun 210 sebelum Masehi, muncul hura-hara, perlawanan dan pemberontakan. Seorang pemberontakan bernama Liu Pang berhasil mengalahkan lawan-lawannya naik ke atas singgasana kekaisaran. Ia mendirikan dinasti Han. Pada masa kekuasaan dinasti ini, yaitu dinasti Han, ajaran Confucius mulai diterapkan dan dikembangkan lagi, sehingga sistem pemerintahan yang diterapkan pada zaman dinasti Han didasarkan ajaran-ajaran Confucius. Hal ini terbukti bahwa setiap orang yang ingin menjadi pegawai negeri harus memahami ajaran-ajaran dari Confucius dan menjadi salah satu mata ujian terpenting pada saat itu. Dinasti Han mencapai masa kejayaannya di bawah pemerintahan Kaisar Hunwuti. Ia memajukan negerinya baik dalam maupun keluar. Ia memperluas kerajaannya di segala penjuru sehingga setiap suku yang ada di Asia Tengah mengakui kekuasaannya. Kerajaan Cina meliputi Asia Tengah, Korea, Annam, Xinjiang. Ilmu pengetahuan dan kesenian maju dengan pusat dan unsur-unsur kebudayaan baru mulai timbul. Dinasti Han runtuh pada tahun 221
Masehi. Ketika terjadi kekacauan, bangsa Tartar mulai menyerang Cina dan akhirnya sebagian negeri Cina dapat dikuasai. Akibat dari kekacauan tersebut, lebih dari 3 abad, negeri Cina terbagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Namun, pada abad ke-7 Masehi, negeri Cina berhasil dipersatukan kembali di bawah pemerintahan kaisar-kaisar dari dinasti Tang. Kerajaan Tang adalah salah satu kerajaan terpenting di negeri Cina. Kerajaan ini didirikan oleh Li Ximin. Ia terkenal dengan nama Kaisar Tang Taizong. Ia memperluas wilayah kekuasaannya keluar dari negeri Cina seperti ke selatan menguasai Tonki, Annam, dan Kamboja. Ke sebelah barat menguasai Persia dan Laut Kaspia. Oleh karena itu, di bawah kekuasaan Kaisar Tang Taizong mencapai masa kejayaannya, kesenian dan kebudayaan berkembang pesat, kehidupan rakyat makmur dan sejahtera. Tindakan-tindakan Kaisar Tang Taizong yang menarik perhatian rakyatnya adalah dikeluarkannya undang-undang yang mengatur pembagian tanah, membuat peraturan-peraturan pajak, dan membagi kerajaan Cina menjadi 10 provinsi. Pemerintah negara bersifat desentralisasi. Ibu kota kerajaan bernama Sainfu. Dari ibu kota kerajaan inilah kaisar menjalankan pemerintahan dan dibantu oleh pegawai-pegawai istana yang diangkat kaisar. Pada zaman dinasti Tang, agama Nasrani dan Islam mulai masuk ke Cina melalui Asia Tengah, sehingga di wilayah Cina sebagian barat pengaruh agama Islam sangat besar. Kedua agama ini masuk ke Cina melalui hubungan perdagangan, mengingat negeri Cina telah menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa yang berada di wilayah Asia Barat jauh sebelum berdirinya Kerajaan Tang. Pengaruh kedua agama ini masuk ke negeri Cina, baik melalui jalan darat maupun jalan laut, hubungan dengan bangsa-bangsa wilayah Asia Barat terjalin seperti dengan bangsa Arab, Persia, dan bangsa lain. Pada abad ke-10 Masehi, dinasti Tang runtuh dan negeri Cina kembali mengalami kekacauan dan silih berganti raja-raja memerintah. Baru pada tahun pada tahun 960 kekacauan ini berhasil diatasi dan selanjutnya berdiri dinasti Song. Pada tahun 960 Masehi, Cao Guangyin berhasil mempersatukan wilayah Cina dan berdirilah dinasti Song. Cao Guangyin kemudian terkenal dengan gelar Kaisang Song Taishu. Dalam bidang pemerintahan, kekuasaan dinasti Song tidak begitu cepat perkembangannya, namun dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Museum didirikan, porselen diperdagangkan ke luar negeri seperti Korea, Jepang, India, Persia, Afrika, Eropa. Juga pengetahuan tentang ilmu filsafat berkembang dengan pesat. Muncullah dinasti Yuan. Pada abad ke-12, bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan melakukan pendudukan terhadap daerah-daerah yang berada di Cina bagian utara, bahkan Peking sebagai ibu kota Cina Utara berhasil diduduki tahun 1213. Juga termasuk Korea. Perluasan wilayah ke Asia Tengah sampai ke Laut Hitam dan Teluk Persian. Genghis Khan meninggal tahun 1227 dan digantikan oleh putranya yang ketiga bernama Ogodai. Ogodai melanjutkan usaha-usaha ayahnya. Perluasan wilayah dilakukan menyerbu kerajaan Qin. Juga daerah Siberia tidak lepas dari jangkauan kekuasaannya. Serangan di wilayah Eropa dihentikan dan meninggalnya Ogodai. Berikutnya digantikan oleh cucu Genghis Khan yaitu Kubilai Khan. Diangkat menjadi penguasa bangsa Mongol. Diangkat menjadi penguasa bangsa Mongol. Pusat pemerintahan dari Karakorum dipindahkan ke Peking dan berdirilah dinasti baru di Cina dengan nama dinasti Yuan. Ia mencoba meneruskan usaha perluasan wilayah seperti ke Jepang dan ke Indonesia, namun keduanya gagal.
Setelah meninggalkan Kublai Khan di Cina, muncullah gerakan-gerakan yang bersifat nasional untuk menentang bangsa-bangsa asing di bawah pimpinan Zhou Yuanzhang yang selanjutnya mendirikan dinasti Ming. Pendiri dinasti Ming adalah Zhu Yuanzhang yang langsung mengangkat dirinya menjadi kaisar yang pertama dengan gelar Hongwu. Masa pemerintahannya merupakan masa pemulihan kebudayaan Cina. Ujian menjadi pegawai negeri diadakan. Ajaran Konfutsi meluas ke seluruh Cina. Huangwu memerintah Cina dari ibu kota kerajaan Nanking. Huangwu digantikan oleh putranya yang bernama Yonglo. Ia memilih ibu kota kerajaan di Peking. Kaisar Yonglo mengadakan perluasan wilayah kerajaannya sampai jauh keluar wilayah Cina, bahkan sampai ke seberang lautan. Pengiriman pasukan ke seberang lautan berada di bawah pimpinan Cheng Ho. Pada zaman dinasti Ming, orang-orang Portugis datang ke Cina. Dan tahun 1677 mendapat izin menetap di Kanton. Mereka lalu mendirikan kota Makau. Setelah orang-orang Portugis selanjutnya menyusul orang-orang Belanda, Inggris dari arah lautan, dan Rusia dari arah daratan. Kedatangan orang-orang Eropa ke Cina hanya untuk berdagang. Pada akhir kekuasaan dinasti Ming muncul kerusuhan di beberapa bagian daerah Cina. Perampokan dan pemberontakan muncul di mana-mana. Kepala perampok yang paling berkuasa pada masa itu adalah Li Zexing. Pada tahun 1640, ia berhasil merebut kota Peking, akhirnya seluruh Cina jatuh ke tangan bangsa Manchu. Kaisar Manchu atau Qing terbesar adalah Kangxi. Ia naik takhta tahun 1663, dan wilayah Cina belum sepenuhnya aman. Kangxi terus berusaha menghancurkan perlawanan dari pihak Ming. Akhirnya pada tahun 1681 seluruh Cina dapat dikuasai. Semula Kangxi membiarkan agama Kristen berkembang dan orang-orang asing berdagang di seluruh pelabuhan negerinya. Akan tetapi karena mereka tidak memperdulikan undang-undang yang berlaku di negerinya, maka pada tahun 1717 Kangxi mengambil tindakan untuk melokalisasikan seluruh kegiatan bangsa asing pada kota Kanton dan Makau. Cina terancam dari darat maupun dari laut, sedangkan kekacauan-kekacauan di Cina mulai muncul yang dipelopori oleh golongan nasionalis Cina dengan tujuan untuk melepaskan diri dari pengaruh pemerintah asing, yaitu dari dinasti Manchu. Kehidupan ekonomi secara umum yaitu sektor pertanian yang berada di lembah Sungai Huang dan Yangtze-Kiang, menghasilkan padi, gandum, kedelai, sayuran, dan buah-buahan. Pada masa dinasti Shang, mata pencarian penduduk Cina kuno sebagai petani, ada juga beternak, berburu, dan menangkap ikan. Pada masa dinasti Zhou, mata pencarian ada yang menjadi pedagang, penenun, pengrajin, penebang kayu, dan buruh. Pada masa dinasti Qin, mata pencarian utama penduduk adalah petani dan pemenun. Kaisar Cina yang berasal dari dinasti Han membangun jalur sutra yang berhubungan rute perdagangan Cina Romawi. Disebut jalur sutra karena komoditas utama yang diperdagangkan bangsa Cina adalah kain sutra. Keberadaan jalur sutra mampu meningkatkan kegiatan perdagangan internasional. Kehidupan sosial, budaya, dan kepercayaan. Secara sosial, masyarakat Cina hidup dalam sistem feodalisme. Rakyat bekerja dalam kelompok secara berjenjang ke atas. Jenjang ini memperlihatkan pola hubungan patron-klien. Kaisar sebagai patron, tuan, harus bisa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sementara itu, rakyat sebagai klien atau hamba harus patuh dan melaksanakan kewajiban yang diperintah oleh kaisar. Dalam hubungan ini, kaisar cenderung memiliki kekuasaan mutlak terhadap rakyatnya. Masyarakat Cina sangat menghormati dan memuja leluhur mereka. Anak laki-laki mempunyai kewajiban mendoakan arwah orang tua dan leluhurnya. Biasanya, makam leluhur dibangun di tempat yang tinggi dan subur. Bangsa Cina juga dipercaya kepada dewa-dewa alam seperti dewa langit,
bumi, dan gunung. Dewa tertinggi yang dipuja bangsa Cina adalah Dewa Shangti. Pencapaian ilmu dan teknologi. Pada masa dinasti Shang, sudah mengenal tulisan yaitu berbentuk gambar yaitu piktograf. Lalu, sudah mampu membuat gerabah, porselin, kain sutra, kertas, dan benda-benda perunggu. Pengaruh peradaban Cina. Aksara Cina Hanji atau Hanji, saat ini aksara Cina digunakan oleh banyak negara dan bangsa dalam budaya tulis-menulis. Beberapa negara yang mengadopsi aksara Cina antara lain Jepang, Korea, dan Vietnam. Kertas. Bangsa Cina merupakan penemu kertas. Saat ini, teknologi kertas telah digunakan oleh masyarakat dunia untuk berbagai keperluan seperti media menulis, pembungkus makanan, menutup jendela, dan pelapis dinding. Berikutnya, kain sutra. Bangsa Cina merupakan penemu kain sutra. Sejak dahulu, kain sutra sudah menjadi salah satu komoditas perdagangan utama dari Cina. Saat ini pun, kain sutra masih menjadi simbol status bagi kalangan orang kaya. Terakhir, yaitu keramik. Guci keramik yang dihias dengan seekor ular naga, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Bangunan-bangunan pada zaman dinasti-dinasti. Pertama, tembok besar atau The Great Wall dibangun masa dinasti Qin panjang 7.000 km dan tinggi 16 meter dan lebar 8 meter. Kuil terkenal di Cina yaitu kuil Dewa Beijing terbuat dari batu pualam, bagian tengah terdapat tangga. Berikutnya, seni lukis. Lukisan alam semesta, lukisan dewa-dewa, dan raja-raja. Istana. Istana dibangun sangat megah sebagai penghormatan terhadap kaisar. Itu saja teman-teman. Terima kasih.